Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Puspitasari, NIM 2111240118, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Iftidayah. Saya di sini ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa di SD. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Seminar Proposal Penelitian MI atau SD dengan latar belakang yang ada di seminar proposal saya, yaitu keluarga merupakan kelompok kecil yang memiliki pemimpin dan anggota keluarga adalah tempat pertama dan paling utama untuk anak-anak belajar. Dari keluargalah anak-anak bisa mengenal dan mempelajari sifat-sifat maupun keyakinan, sifat-sifat mulia, komunikasi, interaksi, serta keterampilan hidup. Ada beberapa orang tua siswa yang kurang memperhatikan mengenai perkembangan dan hasil belajar anaknya, seperti tidak mengatur waktu jadwal, anaknya yang tidak melengkapi alat belajar, tidak mau tahu kemajuan belajarnya, tidak memberi motivasi dalam kesulitan-kesulitan yang dialami saat belajar, dan lain-lain. Yang menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajar. Mungkin anak sebenarnya pandai, tetapi karena cara belajarnya tidak teratur dan kurang mendapat perhatian orang tua, akhirnya banyak kesulitan yang menumpuk sehingga anak mengalami keterlambatan dalam proses belajarnya. Hal ini terjadi pada keluarga yang orang tuanya selalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Lemahnya ekonomi keluarga juga banyaknya anggota keluarga yang menyebabkan keluarga menjadi sibuk untuk mencukupi keperluan keluarga, dan juga kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Setiap orang tua tidak menanyakan tentang kegiatan sekolahnya, berapa nilai yang diperoleh dari mata pelajaran yang diikuti. Dengan demikian, perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulisan tertarik untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kualitas perhatian orang tua terhadap keberhasilan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang pengaruh kualitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 88 Kota Bengkulu. Rumusan masalah yang saya ambil adalah, apakah ada pengaruh kualitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 88 Kota Bengkulu? Tujuan penelitian yang saya ambil adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 88 Kota Bengkulu. Yang di bab 2 adalah landasan teori. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul balik dari sesuatu orang benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dalam hal ini, pengaruh lebih condong ke dalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif, maka seseorang akan berubah menjadi yang lebih baik, yang memiliki visi misi jauh ke depan. Pengaruh dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Bila seseorang memberi pengaruh positif kepada masyarakat, ia akan mengajak mereka untuk menuruti apa yang ia inginkan. Namun bila pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif, maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya. Yang pertama yaitu kualitas orang tua. Kualitas orang tua terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dimensi kualitas orang tua anak. Discord dan Pianta 2011 menyatakan dimensi dalam hubungan orang tua anak yaitu dimensi kedekatan dan konflik. Kedekatan dan konflik menjadi ragam dalam hubungan orang tua anak di lingkungan keluarga. Anak akan lebih senang jika orang tuanya dapat memberikan kasih sayang dan kenyamanan yang cukup untuk anak, memahami perasaan anak, terjadinya interaksi yang positif, dan memberikan kehangatan untuk anak dengan suasana yang menyenangkan. Yang kedua yaitu kemampuan keaksaraan sekolah dasar.
Keaksaraan anak yang dipelajari selama masa kanak-kanak sangat penting untuk memperoleh keterampilan bahasa yang lebih maju pada perkembangan selanjutnya. Di 2012, kemampuan keaksaraan yaitu kemampuan anak yang digunakan sebagai penggunaan baca tulis awal anak belajar cara membaca dan menulis yang benar. Adapun pengertian orang tua. Pengertian orang tua merupakan bukti adanya kasih sayang yang tidak bisa tergantikan oleh apapun apa yang ditunjukkan orang tua kepada anak dalam bentuk perhatian. Misalnya itu akan menjadi suatu pelajaran tersendiri bagi anak. Hal tersebut terjadi apa yang dilakukan orang tua akan menjadi contoh dan akan diikuti oleh anak itu dalam kehidupannya. Selanjutnya ada indikator perhatian orang tua. Yang pertama yaitu perhatian, bimbingan, dan nasihat. Yang kedua pengawasan terhadap belajar. Yang ketiga memberikan penghargaan atau hukuman. Yang keempat memberikan bimbingan atau bantuan kesulitan. Yang kelima memberikan contoh yang baik. Yang keenam memberi kebutuhan belajar anak. Yang ketujuh menciptakan suatu belajar yang tenang dan tentram. Yang kedelapan memberi kesehatan, memperhatikan kesehatannya. Yang kesembilan memberikan petunjuk-petunjuk praktis mengenai cara-cara belajar, mengatur waktu, disiplin belajar, konsentrasi, dan persiapan menghadapi ujian. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yaitu yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu satu, faktor internal, yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar peserta didik, misalnya faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu ada faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu manfaat hasil belajar. Manfaat hasil belajar bagi siswa yang pertama yaitu menambah pengetahuan, yang kedua lebih memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya, yang ketiga lebih mengembangkan keterampilan, yang keempat memilih pandangan yang baru atas sesuatu hal, yang kelima lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada kajian-kajian hasil yang relevan. Ahmad Yusuf 2009 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa di SD Negeri 88 Kota Bengkulu. Kajian ini dilatar belakangi kualitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan sebuah angket dan dokumentasi. Sri Lestari 2010 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Kegiatan Hasil Belajar. Kajiannya dilatar belakangi dalam keberhasilan pendidikan anak dengan memberikan perhatian, baik perhatian intensif. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah A. Ada pengaruh kualitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 88 Kota Bengkulu. Yang H-nya tidak ada pengaruh kualitas perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa SD Negeri 88 Kota Bengkulu. Di kerangka berpikir pun ada kualitas perhatian orang tua, terdapat mencakupi kebutuhan, memenuhi peralatan, memperhatikan anak. Memenuhi peralatan juga termasuk adanya nilai rapot. Nilai rapot terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu KKM, keterampilan, dan efektif. Kreatif, hasil belajar. Kreatif maupun hasil belajar. Di bab 3 ini ada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini saya gunakan dengan menggunakan metode kuantitatif.
Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Dimulai pada tanggal 20 September 2003 sampai dengan selesai di SD Negeri 88 Kota Bengkulu yang terletak di Jalan Uni Permai 4 Blok D nomor 6 Bentiring Permai Kota Bengkulu. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang saya ambil yaitu yang pertama itu data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang saya ambil yang pertama yaitu observasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga angket. Uji validasi dan reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validasi, yang kedua uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji persyaratan analisis data, yang kedua teknik analisis